dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna ifritan minal jin ja'ala yaftiku alayya al-barihah. Tadi malam ada seorang ifrit. Ifrit itu salah satu nama dari bangsa jin. Jadi jin itu memiliki banyak nama, banyak jenis, salah satunya adalah ifrit. Ifrit ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di malam itu, kata beliau alaihi salatu wassalam, liyaqta'a alayya shalah, untuk mengganggu salatku. Jadi memang jin ini kerjaannya merusak di bumi Allah Subhanahu wa taala, mengganggu manusia, menakut-nakuti manusia. Itu targetnya jin memang. Agar apa? Agar akidahnya seorang muslim itu bisa rusak. Dia takut dengan jin, dia takut dengan iblis, itu targetnya. Dia takut dengan syaitan. Padahal harusnya kita tidak perlu takut dengan mereka. Mereka makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang apabila kita bacakan ayat kursi, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala secara umum, mereka akan pergi. Mereka akan takut dengan apa yang ada di sisi Al-Qur'anul Karim. Bagaimana fillah yarhamukallah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, pada malam itu ifrit loncat di hadapanku untuk memutus dan mengganggu salatku. Wa anna Allah amakkanani minhu fada'tuhu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan aku untuk mengalahkan, untuk bisa memegang jin tersebut sampai aku berhasil mencekiknya. Dicekik oleh Nabi alaihi salatu wassalam jin ifrit tadi. Falaqad hamamtu an arbitahu ila jambi sariyatin min sawari al-masjid. Bahkan aku telah memiliki keinginan bahwa jin yang aku cekik tadi, aku tangkap dan aku ikat di salah satu tiang dari tiang-tiang masjid, kata beliau alaihi salatu wassalam. Tujuannya apa? Hatta tanduruna ilaihi ajma'un kullukum. Ini syahidnya. Agar kalian bisa melihat bagaimana bentuk ifrit ini, bagaimana bentuk jin ini. Itu yang diinginkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tsumma dzakartu qaula akhi Sulaiman, tapi aku mengingat apa yang telah menjadi doa dari saudaraku Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam, Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, wa habli mulkan, dan berikanlah kepadaku kekuasaan, la yambaghi li ahadin min ba'di, yang kekuasaan itu tidak engkau berikan lagi ya Allah kepada orang setelahku. Kita tahu bagaimana Nabi Allah Sulaiman bisa menundukkan bangsa jin. Semuanya mendengar apa perintah Nabi Allah Sulaiman. Burung hudhud saja mendengar apa perintah Nabi Allah Sulaiman. Bahkan ifrit memiliki kesaktian dalam tanda kutip yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala memindahkan kerajaan yang ada di sisi Ratu Saba hanya dalam sekejap mata. Dan itu memang kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Tapi mereka kebanyakan seperti itu, sifatnya iblis, kufur, magrur, menganggap bahwa dirinya hebat, sombong, dan yang seterusnya. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhasil menangkap jin dan beliau ingin mengikatnya di salah satu tiang masjid, tapi beliau teringat, nanti aku bisa menguasai apa yang telah menjadi kekuasaan Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam, faraddahullahu khasi'an. Maka Allah Subhanahu wa taala sengaja memerintahkan Rasulnya alaihi salatu wassalam untuk melepaskan jin tersebut dalam keadaan hina. Ikhwati fillah yarhamukallah, demikian pula hadis yang datang dalam riwayat sahih Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu arba. Beliau mengatakan, qama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fasami'nahu yaqul a'udzu billahi mink, thumma qala al'anaka Allahu al'anaka bila'natillah. Pernah satu kali, kata Abu Darda, Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mengimami kami mengerjakan salat wajib. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan a'udzu billahi mink sebanyak 3 kali. Aku berlindung kepada Allah darimu. Ini salah satu trik yang diajarkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila kita mungkin mendapatkan gangguan, menjadi korban keisengan, kenakalan bangsa jin, ucapkan ini, a'udzubillahi mink. Kalau mungkin kita sudah enggak bisa untuk fokus membaca ayat kursi, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, karena terdesak dan yang lainnya, atau mungkin bahkan di sebagian orang tertutup lisannya, tidak bisa baca dari dalam hati, baca yang paling ringkas, a'udzubillahi mink. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala darimu. Langsung disebutkan nama Allah, mereka akan takut. 3 kali diulangi oleh
Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau mendoakan kejelekan. Al'anaka bila'natillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat dirimu. Semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat dirimu. Salatan, 3 kali pula disebutkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa basata yadahu ka'annahu yatanawalu syai'an. Maka kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu arda, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghaparkan tangannya beliau, mengedepankan tangannya beliau seakan-akan beliau sedang melakukan sesuatu. Falamma faragha minas shalah, ketika selesai dari salat berjamaah tersebut, kami para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, qad sami'naka taqulu fis salati syai'an lam nasma'ka taquluhu qabla dzalik. Wahai Rasulullah, sungguh kami telah mendengar bahwa engkau di dalam salatmu mengucapkan sesuatu yang belum pernah kami dengar sebelumnya. A'udzu billahi mink, a'udzu billahi mink, a'udzu billahi mink. Al'anaka bila'natillah, al'anaka bila'natillah, al'anaka bila'natillah. 3 kali diulangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ucapan ini engkau sebutkan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Wa ra'ainaka basatta yadaka, dan kami pun melihat bahwa engkau mengedepankan tanganmu seakan-akan sedang ingin melakukan sesuatu. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab pertanyaan para sahabat tersebut, inna aduwallahi iblis. Perhatikan lafaz Nabi alaihi salatu wasallam. Sesungguhnya musuh Allah Subhanahu wa taala, aduwallahi iblis, sesungguhnya musuh Allah dari kalangan iblis, ja'a bi shihabin min nar. Dia datang dengan membawa api yang menyala-nyala di hadapanku. Liyaj'alahu fi wajhi, untuk merusak bahagian dari wajahku. Jadi api dibawa oleh iblis. Api dibawa oleh iblis tadi dari kalangan jin syaitan itu ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk mengganggu Nabi alaihi salatu wasallam dan mencederai Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, merusak wajah beliau. Liyaj'alahu fi wajhi. Faqultu a'udzu billahi mink. Maka aku ucapkan, aku berlindung kepada Allah darimu sebanyak 3 kali. Tsumma qultu, kemudian aku katakan, al'anaka bila'natillahi tammah. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekanmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat dirimu. Falam yastakhir. Dengan 3 kali aku sebutkan hal tadi, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan, syaitan tadi masih belum pergi. Seakan-akan masih berada di hadapanku. Tsumma aradtu an akhudhahu. Kemudian aku ingin mengambil dia. Nah, makanya tadi dilihat oleh para sahabat, Nabi alaihi salatu wasallam mengedepankan tangan beliau seperti ini. Ternyata Nabi alaihi salatu wasallam setelah mengucapkan a'udzu billahi mink al'anaka bila'natillah, itu dia sempat menurunkan apinya jin tadi, tapi tidak pergi, ingin ditangkap oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahi laula da'watu akhina Sulaiman la asbaha muwaththaqan yal'abu bihi wildan ahli Madinah. Kalau aku tidak mengingat doa Nabi Allah Sulaiman saudaraku, maka niscaya aku akan tangkap dia dan aku akan jadikan dia sebagai bahan mainan bulan-bulanan anak-anak kecil di kota Madinah. Diikat di salah satu tiang masjid dan anak-anak kecil di kota Madinah akan mengitarinya, mengelilinginya untuk menghinakan jin atau iblis tersebut. Tapi karena apa yang diingat oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari ucapan Nabi Allah Sulaiman, maka hal tersebut tidak dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.